Shalom, bertemu kembali buat semuanya Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita aman dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama izinkan saya menyapa Shalom, salam hormat buat roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapak Iman Lahagu. Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di atas muka bumi ini, berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto, Alfa, O Omega. Salam kasih, salam hormat, salam penuh cinta kasih buat mempelai ilahi Bunda Fay Hamdani, dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, Sang Ratu Adil, yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini, ketiga pribadi yang esa, yang sedang menghakimi dunia ini pada detik waktu ini bersama dengan para malaikatnya, orang-orang kudusnya, para nabi, para rasul, para mempelai, saksi syurganya, para sahabat Kristus, orang-orang kudus dimanapun berada di keempat penjuru bumi. Shalom, salam hormat, salam kasih, salam sukacita semuanya. Pada ketika ini, saat yang berbahagia ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat kasih dan cintanya. Sekali lagi mengizinkan saya untuk mengungsikan berkat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma bab yang ke-13 ayat yang ke-12, 13 dan 14. Saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini apabila saya merenungkannya sungguh dalam artinya Bapak Ibu. Pada hari ini marilah kita melihat di mana-mana di seluruh muka bumi ini bencana demi bencana sedang berlaku. Sesungguhnya hari sudah jauh malam. Itu merujuk kepada keadaan dunia saat ini yang sudah gelap, ditawan oleh 666, yaitu sistem dunia, kerajaan kegelapan, dan kerajaan terang 777 turun ke atas muka bumi ini. Maka tampillah saksi syurga yang memberitakan tentang kerajaan terang. Sesungguhnya kerajaan terang itu melawan kerajaan kegelapan. Kerajaan terang itu menelanjangi segala perbuatan-perbuatan kegelapan. Apabila terang yang ajaib itu, ketiga pribadi yang esa datang ke dalam dunia ini, maka pekerjaan-pekerjaan kegelapan apa saja sejak dari awal mula kejadian sampai pada saat detik waktu ini, dunia yang telah dikuasai oleh si ular tua itu, pekerjaan-pekerjaan sejahat ditelanjangi, perbuatan-perbuatan kegelapan mereka dinyatakan oleh mempelai ilahinya, oleh Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, Roh Alfa dan Omega yang berdiam dalam Pak Aditya Nugrahanto. Maka rohmu dan jiwamu, anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan masa lalu, kehidupan yang gelap itu, hanya satu pribadi yang dapat menanggalkan segala pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan, menyingkirkan kegelapan dalam kehidupan kita, yaitu Sang Terang yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, yang boleh menerangi hati kita, boleh menerangi pikiran hati kita, melepaskan kita daripada ikatan-ikatan belenggu masa lalu kita. Marilah kita datang kepadanya. Ketiga pribadi yang esa memberikan masa belas kasihan yang hampir berakhir ini. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita hidup dengan sopan. Itu merujuk kepada ke-9 buah-buah roh. Ke-9 buah-buah roh diberikan dengan cuma-cuma. Marilah kita menghidupi itu di detik waktu yang akhir ini, supaya kita tergolong sebagai orang-orang benar dan mendapat pertolongan Tuhan. Kita diluputkan ketika murka-murka Tuhan datang ke atas muka bumi ini. Kita mendapat penyelamatan daripada Tuhan.
Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Nah, marilah kita hidup bukan di dalam kemabukan dan pesta pora. Karena zaman ini seperti zaman Lot, Sodom, dan Gomora. Seperti zaman Nuh, manusia kawin dan mengawinkan. Pesta pora ada di mana-mana. Meski mata manusia secara fisikal melihat bencana demi bencana, namun mereka menganggap semuanya itu seperti bencana biasa-biasa sahaja. Tanpa mereka menyadari, tanpa umat manusia menyadari, itu adalah bencana murka-murka Tuhan. Ketujuh sangkakala, ketujuh cawan murka Tuhan sedang ditumpahkan di detik waktu ini. Maka kita akan menyaksikan 4 elemen alam, bahkan lebih, 5, bahkan 6 menimpa atas muka bumi ini. Bukankah mempelai ilahi telah mengatakan bahwasanya gunung berapi, gempa bumi, tsunami, daratan dan lautan akan digoncangkan. Kematian berlaku di mana-mana karena roh Abaddon, Apollyon telah dilepaskan ke atas muka bumi ini. Maka akan berlaku banyak kematian, penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian sedang berlaku pada detik waktu ini. Bersamaan dengan itu, umat manusia sibuk dengan pesta pora, mabuk-mabukan, tanpa menyadari bahwasanya murka-murka Tuhan itu sedang tertimpa-timpa seperti sakit bersalin. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, janganlah kita mabuk di dalam pesta pora. Jangan hidup di dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan di dalam perselisihan dan iri hati, karena semua itu adalah kecemaran-kecemaran yang dibenci oleh Tuhan. Tempat-tempat yang sedemikian, orang-orang yang sedemikian akan digolongkan sebagai orang fasik, orang-orang jahat yang akan mengalami bencana-bencana, murka-murka Tuhan. Marilah kita mabuk oleh Roh Kudus, marilah kita mengejar kehadiran ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang sudah mengambil tubuh anak manusia yang diperkenankannya. Dan dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir ke dalam dunia ini penuh dengan cahaya kemuliaan. Sesungguhnya firman Tuhan mengatakan dalam ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itulah perlengkapan kita yang menyempurnakan. Efesus 6 ayat 10 hingga 20 itu. Ketujuh perlengkapan senjata Allah yang telah dipersiapkan dan termasuk Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ketika Ia datang, Ia melenyapkan kegelapan dalam kehidupan kita. Ia membuat hidup lama kita mati dan membuatkan kita hidup di dalam hidup yang baru. Dia adalah perlengkapan senjata terang kita. Orang-orang yang dalam kegelapan, termasuk mereka yang telah menerima tanda binatang, datang kepada Dia, minta darah dinetralkan, berdoa dan berpuasa, bersujud dengan segenap hati. Maka terang yang ajaib, nur, cahaya daripada hati itu akan memancar dari dalam hatinya. Karena Tuhan Yesus Kristus yang memberkati roh, jiwa, dan tubuh kita, melepaskan kita daripada segala kegelapan. Janganlah kita merawat tubuh kita yang fana ini untuk memuaskan keinginan daging kita, untuk memuaskan keinginan daging sesama kita. Tetapi marilah kita merawat roh, jiwa, dan tubuh kita ini dengan pekerjaan-pekerjaan ilahi, dengan menangkap proyek ilahinya yang sedang bekerja atas muka bumi ini. Pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, Dialah sesungguhnya Roh Alfa dan Omega yang telah datang ke dalam dunia ini, yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Kedatangannya di awan-awan sudah berlaku ya dan amin di dalam dimensi roh, lebih kurang mau masuk 5 tahun Bapak Ibu. Dan saat detik waktu ini, Ia sedang memancarkan cahaya kemuliaannya. Anak-anaknya yang mengikutinya memantulkan cahaya kemuliaan menjadi sama seperti Dia. Karena Dialah sesungguhnya perlengkapan senjata terang yang telah datang ke dalam dunia ini, mendirikan kerajaan terang, kerajaan 1000 tahun damai. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Dia, merendahkan diri, mencari Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi kita. Maka kita akan menemukan jalan terang itu. Shalom, shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.